selamat datang kembali di Sebagai Podcast. Di episode sekian karena gue nggak bakal tahu ini episode berapa. Dan episode kali ini sangat amat antik karena kalau sebelum-sebelumnya gue ngobrol bareng para sebagai, dan kali ini gue ngobrol bareng orang yang sebenarnya nggak mesti diajak ngobrol juga. Ini gue ajak si Mr. X. Mr. X. Jadi ini temennya Triple X dan Tarjan X. kolot lah deh. Kolot. Nah, biarin lah. Nggak, kalau ngomongin Tarjan X mah udah nggak mesti kolot apa budak ngora. Ya sih. Ya. Soalnya itu kan yang menyatukan perbedaan di antara kita. Iya, pasti satu persepsi kalau ngomongin Tarjan X. Pasti. Jadi sekarang ngomongin apa, Nggak tahu aku mau gimana digusurnya sama kamu atuh. Jadi si Tuan Mr. X ini adalah seorang pakar. Sius kamera we. Pakar pijat urut. Pakar pancer dan pakar serambut. Pangkas rambut. Bros. Oh, akar. Akar. Ya. Enggak connect. Iya. Kita pemanasan dulu nih. Iya. Kita bakal ambil satu bahasan deh, biar nggak terlalu bercabang ya. Nah, itu. Kita bakal ngebahas tentang smart city. Wah, Jero pisan ya. jero. Berat ya. da kudu make alat selam ya mau jero. Smart city ini berarti adeknya Smart Abdul. Karena Siti punya kakak namanya Abdul. Salah ya. Ini kalau smart city itu adanya yang itu yang nggak maling kuota itu. Belum masuk iklannya, belum? Katanya mau ngasih. Jadi gak boleh disebutkan Smart Trend. Ya. Udah kebaca gaya lu malah. Ulah. Ya. Mr. X. Ini Apa? kapan syuting lagi Tarjan X? Enggak. Ini terlalu bahasnya Tarjan X. Nanti ada yang nelpon dari Cimanuk, Ahmadian ganti bahasa. Jadi ceritanya dulu pernah, itu bahas aja lah. Ya, kenapa? Lucu itu. Lucu ya. Jadi sempat harus bedain mana radio konvensional itu harus smart kita itu. Tapi itu karena si penyiarnya terlalu smart waktu itu, ya. Terus produsernya juga nggak ada, station manajernya juga ngebebasin gue. Itu adalah kalau sepengalaman gue ya, kalau itu tuh adalah apa sih? Apaan? Rencana siaran terbaik gitu. Jadi kita ngobrolin apa yang mau dibahas di atas motor dia. Benar. Bahas naonnya ayeuna setelah film bokep. Jadi apa poin positifnya film bokep ya waktu itu ya kita bahas ya. Banyak yang SMS termasuk owner. Berhenti. Aduh, kayak gitu hobinya menjurus katanya. Iya memang. Berbakat. Ya, termasuk ini juga yang kita bahas, Smart City. Siap. Smart City ini katanya di kota-kota di Indonesia ini bakal dijadiin Smart City termasuk kota kita Garut. Bandung, Jakarta katanya sih. Terus juga kemarin dengar tuh Riau tuh persiapannya malah dia pengen pasang internet yang udah 6G. Jalan Riau. Enggak. Ini Riau beneran. Oh, Riau beneran. Pekanbaru Riau ya. Pekanbaru. Dekat Pekanbaru. Nah, benar. Itu 6G. Wah, itu kebayang ya. Iya. Jadi nonton YouTube itu belum dipencet udah jalan. Udah jalan. Iklan mulu terus. Yang kasihan tuh kalau kita pesen ojek online, belum dipencet ya udah datang di depan. Itu lebih bahaya berarti 6G ya. Bahaya. Riau sama 6G-nya. Terus kalau Garut sih lebih baru ke tahap kayak CCTV di tiap tikungan katanya ya. Tiap perempatan ada CCTV. Betul. Padahal kan Bandung udah dari dulu kayak gitu ya. Terus ada Garut Command Center juga. Nah, itu baru-baru ya. Baru-baru diresmiin. Jadi kita nanti boleh main-main ke sana berarti. Kalau Iya. di Bandung kan gue sempet main ya. Tuh yang namanya kalau di Bandung tuh ada di tempat yang memantau lalu lintas itu namanya ATCS kan kalau di Bandung. Gua sempat ke situ main berapa kali, 3 kali. Jadi seru, kita yang marah-marahin orang tuh yang oh ya lampu merah gitu. Iya. Gue juga sempat waktu itu kan
pas begitu masuk ternyata CCTV di mana-mana. Wah, benar smart banget gitu Smart ya. banget. Terus kalau misalnya mau ngomong di jalan tinggal pijit. Hei, jangan gitu. Bapak yang berhelm hijau, mohon diturunkan. Nah, ternyata si bapak itu Gojek. Atau itu dibayar. Gojek Karunya. ABG, ibunya Ya, yang ngomong ya. itu di di comment centernya. Nah itu. Dan ternyata si bapak-bapak di command center juga itu dia gak mau disebutin namanya, jarang yang nyebutin nama-nama asli. Oh gitu. Iya. Jadi yang Kalau ngomong-ngomong suka marah-marah itu nggak tahu dia namanya siapa, Oh nggak iya. dikasih tahu. Nanti pulang pengajian diarah ya. Iya nyarekan aing tadi di lampu merah. Takut juga mungkin ya. Tapi kalau ngomongin smart city ini Siti Jubaida atau Siti? Enggak. lebih ke kesiapan mungkin ya. Iya. Kesiapan warga-warga di Garut ini sebenarnya udah siap buat smart city belum sih? Udah siap dari dulu, Ge. Oh iya. Salah satunya ada contohnya. Apa? Di Tarogong dulu ada gang smart itu kan, yang bapaknya cepot. Semar geblek, semar ya. Aduh. Aduh. Kalau Smart, melihat smart. siap nggak siap sih kita harus siap, Ge. Ya. Kita harus ngikutin Perkembangan zaman. I will. Nah, itu Nah. latihan dulu sebelum Iya, on the- iya kan? Ya karena kita harus ngikuti perkembangan zaman. Tapi kalau menurut gue sih yang lebih penting itu bukan Kesiapannya? cuma dari si city-nya aja yang smart, Si tapi si city. people-nya juga harus smart dong. Nah, tapi mudah-mudahan aja Nah. smart city ngebikin si people smart Gitu. people tuh ya. Jangan sampai sebutan smart city tapi masih ada yang di toilet duduk sambil jongkok gitu loh. Apalagi kalau di toilet jongkok sambil duduk, itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya lagi kan. Masih banyak yang kayak gitu di Garut tuh. Nggak habis pikir gitu. Soalnya apa? Gue lihat kan kalau kayak di bank gitu kan, kebanyakan sekarang Garut toiletnya udah toilet duduk. Tapi kelihatan ada cap sepatunya di situ. Itu berarti banyak orang-orang yang Banyak masih orang-orang di yang toilet. belum smart. Ya itu contoh kecil lah. Ya. Contoh kecil. Jadi lah ya. indikator smart people itu dari kloset duduk gitu. Kloset duduk lah. Ya. Jangan sampai jangan, gitu. jangan dulu hal gede lah. Jangan dulu hal-hal gede. lah. Buang hajat juga bisa jadi indikator. Bisa jadi indikator. Mana bola gitunya, Enggak. Enggak, gue mah ya itu gue mah kloset jongkok dipergi duduk. Kebayang kamu ratol ya. Iya tage. Aduh. Aduh. Kan lagi makan. Dari Smart City bahas tage. Tageg. Iya, Nah, nanti jadi si sensor itu ya. nggak usah lah. Enggak usah. Nggak ada sensor dah. Oh, Kita iya. mah nggak ada LSI. Iya benar. Nah, jadi si Smart City ini ternyata bisa apa sih maksa si people buat jadi smart ya. Harusnya kayak kan lampu merah atau rambu lalu lintas itu dipatuhi kalau ada polisi. Nah, Kayak gitu. Itu apa sih? Padahal itu buat kenyamanan dan keamanan si warganya juga nih, si aturan-aturan yang berjalan sekarang nih. Tapi kalau nggak ada yang ngawasin, nggak ada polisi, mereka cuek-cuek aja. cuek aja. Nah, itu sempat jadi iklan ya Iya. dulu ya. Iklan Iya, apa iya. sih? Lupa kenapa? Yang patuh kalau ada polisi. Kan nah. apa ya itu ya? Lupa gue. Enggak usah dipikirin juga, enggak bayar juga. Ini ya, enggak masang juga ya. Enggak jadi Aduh. influence juga. Garut Smart City. Bagus ya? Bagus ya. Tapi jangan cuman jadi slogan aja. Nah, itu maksud gue. Itu jangan sampai cuman nyedot anggaran aja. Nah, itu jangan cuma jadi proyek-proyekan aja. Nah, Ya kan? ini kebiasaan buruk nih. Iya. Jadi slogan muncul tapi efisiensinya nggak terhitung. Terus ya itu cuma nyerap anggaran doang. Jadi di balik Smart City ini kan harus ada orang-orang yang smart dari tadi ya, masyarakatnya dan terutama mungkin dari sistem pemerintahannya juga yang Nah lo ya. Ini ngomong pemerintah kayak biang lala aja. Enggak apa-apa. Ikusan ditama. Masih ayah tuh sih. Almarhum ingkus. Innalillahi. Ikus almarhum iya. Oh iya. Soalnya itu Biang kan lalanya tetangga gua. masih ada. Masih ada. Oh masih ada biang lala ya. Aduh keren. Lamun kan inget biang lala si Iko pasti. Ipen jeneng-jeneng. Aduh, iya itu ya bapak itu yang marahin kita ya. Ngapain radio ketawa-ketawa, radio mah jazz gitu. Ngerti. Naik kereta api. Jazz itu lagu jazz itu. Aing gua.
Tapi kapan tadi ge? Wah, pemerintahan yang smart. Nah, itu terutama di sistem pemerintahannya jangan sampai Yang smart, government yang city. sih ke sama liut kecoa kamari transmigrasi aing ngakak sorangan kebayang eta. Itu justru sisi lucunya gue itu. Oh iya. Mestinya transmigrasi ya. Iya. Oke, nanti diralat. Iya. Gua klarifikasi. Yang kemarin kaca migrasi bukan transmigrasi. Nah, itu government yang smart government. Iya ya, dipikir-pikir kenapa mesti muncul smart city enggak government smart dulu? Government smart. Apa coba? Smart government dulu ya. Atau mungkin karena udah merasa smart. Jangan sampai lah gini. Contoh kecilnya kan yang kemarin kita bahas tuh kan. Kalau misalnya udah smart city bisa meren di sana berobat ke rumah sakit pakai BPJS tuh nggak usah diribet-ribet. Nah loh, udah kita pakai kartu. Satu contoh ya kemarin yang adalah ramai teman-teman gue di Facebook gara-gara itu dia berobat pakai kartu BPJS. Tapi begitu dikasih dia mau bayar kan itu harus dilihatin kan kartunya udah ada nomornya di situ registrasinya nomornya. Tapi masih diminta fotokopi KTP. KTP doang sih gampang. Gampang kan dia balik lagi. Terus kakak yang gitu ribet minta fotokopi kakak. Nah, loh, ngapain kan sekarang katanya udah online, udah smart. Jadi kan kita itu bikin kartu BPJS, itu kan kita persyaratannya udah ada harus KTP online sama kakak online juga. Padahal dulunya udah masukin si kakak sama KTP waktu registrasi si BPJS ya. Iya, harusnya kan begitu masukin BPJS, nomor ID. Nomor ID di BPJS udah keluar semua ditanya dari data KTP, data kakak. Nix, semua kan udah ada di situ, ngapain diminta lagi gitu. Sebenarnya si itu ya, ektp, terus sistem-sistem yang elektronik lah ya. Itu sebenarnya menekan penggunaan kertas. Nah, kan ada tuh apa sih? Efek dari apa sih? Nilai plus dari si apa? Sistem-sistem elektronik itu nggak pakai kertas, jadi, terus juga lebih gampang, jadi lebih efisien lah. Efek gedenya mungkin jadi apa sih nggak ngerusak hutan kan? Nah, sekarang global warming. Ya global warming. Ke situ kan lombanya. Ke situ, tapi kenapa ternyata masih pakai juga kertas-kertas yang berceceran? Iya. KTP juga masih bisa difotokopi. Katanya tinggal gosok. Iya, ngapain? Makanya senang sama anak-anak sekarang kayak anak-anak SMA di mana di Jawa kemarin ya, yang bisa pakai ektp itu dia bisa buka kunci pintu rumah. Wah, mantap. Apa gitu nyiptain alat seperti itu. Nah, sekarang tuh yang harus dituntut tuh justru kalau udah smart tuh yang kayak gitunya lah. Iya. Gimana caranya kita supaya nggak fotokopi, tinggal gesek doang. Mungkin kedepannya gitulah bisa pakai ektp. Pakai KTP aja nggak mesti pakai kartu ATM kan lagi ya. Bisa kan? Ini jadi mestinya pengembangan ke situnya justru yang harus lebih smart gitu, penggunanya harus smart gitu. Online katanya, tapi tetap nginci di. Nah, berarti offline atau jauh itu ya. Offline. Aduh. Masih kalah sama aplikasi-aplikasi TikTok. Ya kan. Apa hubungannya TikTok emang pakai KTP? Ya enggak, maksudnya enggak kan, kalau kayak marketplace kayak Bukalapak, Tokopedia itu mesti ada verifikasi lewat KTP, terus mesti selfie sekarang pakai KTP. Itu kan mempermudah transaksi. Betul. Terus lebih trusted ya. Kalau TikTok gue belum pernah main, emang pakai. Istri gue sih yang main, tapi gue nggak pernah. tapi gue nginstal Smule loh. Kan Smule itu kan, ya. Itu kan karaokean online. Kita nggak usah berangkat ke sana. Ke San Siro. San Siro. Kita nggak perlu berangkat ke Chelsea. Iya kan? Chelsea apa? Iya, sama aja kota maksudnya. Iya kota. Gue juga heran, gue 5 tahun gitu ya, masuk lagi ke Garut baru mendalami gitu. Loh, kok banyak kota luar negeri sekarang ya? Alhamdulillah ya. Ternyata terus, Garut kota kecil. Penyanyi Melayu yang kita dulu lagunya gede puterin juga ada loh di sana. Iya, gede lagi. Udah nggak ada posternya maksudnya. Dulu kan ada posternya lagi nyangeying. Sekarang ada. Padahal di sana dia tappingnya iklan Proma. Jingle Proma dia gue tahu. Jingle Proma. Iya. Proma mama ya. Iya. Padahal kalau mama nggak usah
minum promah yang enak Iya. mah yang satu lagi. Iya. Biar cepet kayak sama warisan. Ya, itu Ya, serbuk ya. Serbuk itu lebih enak ya. Iya. Aduh. Aduh, sayang iklannya nggak masuk. Mun baheula geus tarekan deh ge. Iya. Kalau dulu sih dana goceng. Mending didenda daripada nyebutin itu. Iya. Nah, balik lagi sama Smart City, kenapa jadi ke kota-kota yang ada negaranya? Iya. Smart City itu sebenarnya banyak hal positifnya. Ya, Sangat banyak hal positifnya. Betul. Tapi kalau misalnya tanpa sinergitas, tanda jasa. itu mah Umar Bakri itu standing dan terbang. Nah, kayak selain CCTV mungkin di tempat-tempat lain kayak Riau kan udah pakai jaringan 6G. Yes. Tapi kan itu juga pasti ada efek negatifnya. Betul. Nah, akses negatif juga gampang diakses ternyata kalau gitu. itu. Nah, kalau kalau Garut nih sebenarnya cocoknya buat hal yang menuju ke Smart City. Apa sih yang dibutuhin buat Garut biar loncatnya lebih tinggi ke Smart City itu tuh? Apa coba? Kalau gue sih ya daripada ini apa sih? Pasang internet lah, emang penting ya zaman sekarang internet penting. gitu ya buat akses di luar. Tapi kalau misalnya pengen membangun smart city itu kita nggak bisa instan plug cuma dengan 6G atau pembangunan CCTV atau apa itu. Kalau menurut gue sih dasarnya, gue ini kayak menteri pendidikan, lebih ke menurut gue lebih baik apa sih alokasi buat dana pendidikan kalau menurut gue. Oh, mantap, Ya kan mantap. kalau mau bikin yang kayak tadi kalau misalnya city kita pengen smart ya dari people-nya itu loh. Minimal mesti kita dibekalin. gratisin lah daripada sekarang kita mau ngejar-ngejar 6G dengan biaya segitu, mending kita gratisin dulu lah sekolah sampai SMA sampai kuliah gitu biar pada smart semua. Nanti ngomong naon sih ianya? Ya, itu pendidikan Tapi itu. ini sebuah keresahan gua gitu guys. Asik. Sebuah keresahan gua gitu kayak. Ya, lebih baik ke situ kan. Tapi aing oge baheula mayar ketang masih kene mah. Sekolah mah. Nah itu Kok mau digratiskan udahnya? itu bakal panjang ceritanya ya. Iya sih. Sebenarnya bakal panjang. Kalau dulu sekolah bayar kita mabalkan nih apalagi digratisin. Nah, Iya, nah itu kan. Itu pertanyaan baru juga. Kan katanya UN udah nggak diadain. Nggak diadain. Dihapusin tahun depan. Tahun depan. Dihapusin tahun depan ya. Ya, si UN itu. Kemarin termasuk gue yang takut nggak lulus. Soalnya gue nggak ngerasa pintar. Sebulan sebelum UN itu gue anak-anak yang kebilang sekolahnya nggak bener itu jadi bener. Iya. Karena takut nggak lulus ujian. Nah, ini ujian buat adik-adik SMA Ya. sekarang itu. Ya enggak ada pesan aja gua mah. Kalau misalnya buat adik-adik yang nggak Terima kasih Kak Seto. takut nggak lulus sekolah atau nggak naik saat ujian, gampang sekarang ge. Apa? Ada ruang rindu ya. Gua benci banget sama yang satu itu. Si Iqbal. Pas gua nyalain TV semuanya Oh iya. acaranya itu semua pada gua tuh Ya. deket banget nonton Gundala Putra Petir, tahu nggak sih lu? Tapi Pak abis Diri sama Kampung si Jawara. Ruang Rindu ya. Ngomongin Ruang Rindu mah itu mah lagu ya. Lagu Leto. atau Teleto. Nah, kalau Garut nih, soalnya sekarang kan aktif lagi si kereta nih. Oh iya, mungkin dia udah isi pulsa. Kasihan lama banget punya pulsanya dia. Nah, jadi si kereta api ini kan batuk Pak Ji. Ya. Jadi si kereta api kan aktif lagi nih. Apakah butuh hal-hal yang berbau smart city juga nggak? Smart city, hal-hal yang elektronik juga nggak? Kayak misalnya tiketnya elektronik udah ya, tapi ya. Udah, sekarang kan kayak gitu, tinggal di barcode doang. Bisa pesan juga lewat aplikasi yang banyak. Tinggal scan. Oke. Mungkin ada sebagian orang Garut yang udah lumayan uzur gitu ya. Uzur. Yang dulu uzur yang dalam artian dulu pernah pakai kereta api gitu ya. Tapi waktu zaman Belanda di Garutnya.
Kebayang. Gue pengen nyoba kereta lah. Kapan? Nanti udah aktif kapan? Gue juga mau beli. Takutnya nanti pas masuk nanti diminta fotokopian kakak sama KTP juga. Udah scan barcode tetap dimintain. Sekacida ya. Tapi kalau misalnya berkaca dari Bandung ya, ada juga kan katanya smart city, terus yang kayak buang-buang sampah ketahuan itu lucu loh. Oh iya, itu hukumannya kayak gimana? Nggak tahu deh kalau misalnya di Garut bakal ada nggak sih ke situ, soalnya kan sekarang Garut juga udah ada banjir gitu ya. Terus juga sampahnya udah mulai numpuk sana sini juga, mungkin karena masyarakatnya udah banyak mengundah sampahnya. Udah jadi masalah utama nih, masalah sampah utama di Garut. Dan kalau misalnya terus kita nggak aware sama hal ini, mungkin beberapa tahun ke depan kita udah kayak Jakarta gitu. Udah nggak mungkin atau Jakarta jauh-jauh loba sampah kalau misalnya dari sedikit-sedikit udah diperingatin, mungkin nggak kayak sekarang gitu masalahnya gitu ya. Sebenarnya kalau Garut bermasalah dengan sampah sangat amat kata gue. Kenapa satu kota atau kabupaten yang ada di daerah pegunungan bisa banjir? Nah, kalau gue berkaca dari Jakarta atau daerah lainnya, ya mungkin mereka bisa ngelak karena kan ini daerah yang memang apa sih, perairan lebih banyak misalnya ya. Ya si rawa-rawanya, si sungai-sungainya lebih banyak. Nah, kalau Garut misa-misa dong. Nah, kalau Garut udah daerah pegunungan, sebenarnya waktu banjir yang gede itu Garut, banjir bandang banjir itu. Bandang tahun berapa? 3 tahun yang lalu kalau 17 ya. 2016 17 lah ya. 17 ya. Itu kayak yang kaget gue beneran. Garut banjir, padahal kan Susukan gede gitu ya. Terus daerah hijaunya banyak. Tapi ternyata karena banjir bandang itu, kalau banjir bandang kan lebih ke kayak apa sih? Bentar, browsing dulu. Kalau banjir bandang itu apa? Soal berapa yang banjir bandang itu ada? Iya geningan apa? Lang-layangan di Bandang. Oh, Bandang. Banjir bandang itu adalah banjir, ini kata Wikipedia nih ya. Gue sebutin biar nggak kelihatan sok pinter. Banjir bandang itu banjir besar yang datang secara tiba-tiba, meluap, menggenangi dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Nah. Kalau berdasarkan Wikipedia, ini kan yang mesti disalahin daya serap airnya. Ya. Yang jadi kurang kan? Tergenang, ngumpul di satu tempat, akhirnya meluap. Nah, itu. Dan salah satu faktor lainnya mungkin si sampah-sampah yang nutupin aliran-aliran air yang bisa jadi. Terus juga daerah resapan airnya yang sekarang kan di Garut udah mulai berkurang kayak. Iya. Menurut gua sih salah satunya adalah begitu mudahnya pemerintah memberikan izin sama para investor, kontraktor. Nah, ini gimana ini? Nah, silakan Bung Karni. Nah, kalau begini, kalau menurut saya, aduh sesak napas sendirian gue nih. Enggak, sebenarnya memang mau nggak mau yang ikut disalahkan adalah peran pemerintah. Iyalah. Ya. Karena kenapa misalnya daerah-daerah yang biasanya jadi perkebunan jadi sawah lah ya, itu dibiarin begitu saja jadi perumahan-perumahan. Kalau gue sih, kalau teman-teman denger yang episode 2, gue masih tetap kalau misalnya ada bikin satu gedung, satu bangunan lah ya. Jadi si IMB itu izin mendirikan bangunan membuat bangunan. Enggak tahu lah itu ya. IMB pokoknya izin yang buat bangunan itu. Itu mesti ada persyaratan, misalnya 10% lahan bangunan itu mesti berbentuk daerah atau area serap air. Itu gue masih pengen kayak gitu nih. Izin membuat bangunan. Ya, misalnya 10 meter ke 10 meter, ya berapa meternya lah ada kebun misalnya ya. Mau dibikinin bawang daun apa. Nah, itu sebenarnya harus
kalau misalnya Garut kan ini baru mulai mau meletup lah gitu ya, istilahnya seperti ini Bu. Jangan meletup atau melecis. Apa sih? Kalau perumahan mengapa dong? Kalau kayak mulai banyak perumahan mulai kan berkembang lah ya. Nah, mulai berkembang.